Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita pagi hari ini di hari Minggu yang berbahagia untuk bersama-sama bersatu bersepakat beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segala kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada-Mu. Mari Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Pagi hari kami dalam pasukan perang malaikat-Mu Tuhan, agar selama ibadah dilaksanakan kami boleh mengalami damai sejahtera, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan mereka berharap pada Tuhan tidak dipermalukan imannya. Kami menyerahkan segenap Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk mengucap syukur kepada-Mu melalui segala pujian penyembahan kami. Pasukan perang malaikat-Mu jagai kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan hidup kami hari ini untuk Bapa bersyukur di hadirat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, sampai jatuh hidupku, sampai jatuh hidupku. Tuhan,
kehidupannya untuk diberkati lebih dari sebelumnya. Mari campur tangan menguasai sukacita kami hari ini, agar ketika kami bersukacita, kuasa-Mu Bapa mengalir menguasai setiap pribadi kami, memberikan kami Bapa kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu terus mengalir. Biarlah Bapa kasih-Mu melanda Indonesia, melanda setiap umat-Mu Tuhan di hari Minggu ini, sehingga setiap kami yang menyembah hadirat-Mu, memuji meninggikan kuasa-Mu diberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang berbahagia katakan amin. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. kehidupan kami, di dalam ujian penyembahan kami. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan terus bekerja hari-hari ini di masa pandemi untuk terus memperbaiki setiap keadaan Tuhan di Indonesia, sehingga banyak orang diberkati sekalipun masa ini adalah masa yang tidak menyenangkan. Tetapi bersama dengan Tuhan setiap keadaan kami dirubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hati kami pagi hari ini. Kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami untuk rindu lebih jauh lagi dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Nikmati hadiratmu, ini kerinduanku, kemauanku, memujimu, menyembahmu, merasakan kasih-Mu. Yesus kan tolong hidupku, kekuatanku, saat ku lemah dan berdaya. Tiada lagi yang ada di surga, dalam hidupku hanya Engkau, Yesus. Nikmati hadiratmu, ini kerinduanku, kemauanku, memujimu, menyembahmu, merasakan kasih-Mu. Yesus kan tolong hidupku, kekuatanku, saat ku lemah dan berdaya. Tiada lagi yang layak disembah, dalam hidupku hanya Engkau, Yesus. Yesus kan tolong hidupku, kekuatanku, saat ku lemah dan berdaya. Tiada lagi yang layak disembah, dalam hidupku hanya Engkau, Yesus. Yesus kan tolong hidupku, saya serahkan saat ku lemah dan berdaya. Yang layak disembah, dalam hidupku hanya Engkau, Yesus. Yesus kan tolong hidupku, kekuatanku, di saat ku lemah dan berdaya. Tiada lagi yang layak disembah, dalam hidupku hanya Engkau, Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak disembah dan layak menerima penyembahan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami. Sehingga setiap jemaat-Mu yang beribadah bersama-sama Tuhan, mereka akan bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati
yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, memperingati kelahiran Yesus Kristus itu mutlak. Memperingati kelahiran Yesus Kristus itu mutlak, berarti harus. Ada banyak kontroversi tentang Natal. Ada banyak orang tidak mau mengingat Natal. Ada banyak orang tidak mau ibadah untuk memperingati kelahiran Yesus. Tetapi di sini saudara, ada sesuatu yang dahsyat yang ditulis oleh Paulus. Ingatlah ini. Di dalam bahasa Yunaninya, arti ingatlah ini yaitu meletakkan sesuatu di dalam pikiranmu. Jadi letakkan apa yang kita letakkan dalam pikiran kita, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit, Yesus Kristus yang telah mati, Yesus Kristus yang telah dilahirkan. Jadi ada tiga, yang dilahirkan, yang mati, dan yang dibangkitkan. Ingatlah itu, letakkanlah di dalam pikiranmu tentang hal ini. Ini sama dengan perintah Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan di sini juga ditulis dengan huruf yang sama, dengan kata-kata yang sama, yang artinya meletakkan sesuatu di dalam pikiran. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa kematian, maka dosa kita tidak ditebus. Tanpa kebangkitan, kita tidak mengalami kemenangan. Dan tanpa kelahiran, saudara, kita akan tetap hidup di dalam kegelapan. Karena kelahirannya, atau yang saya suka sekali katakan, ketika Sang Firman turun ke bumi ini, kita yang dahulu berjalan dalam kegelapan beroleh terang. Jadi mengapa kita harus meletakkan itu dalam pikiran kita? Karena tanpa kehadiran Yesus di bumi, tanpa Sang Firman turun ke bumi, kita masih hidup dalam kegelapan, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa memperingati kelahiran Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang mutlak? Yang pertama, saudara, dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-37 dan ayat 38 berkata, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat percakapan antara Pilatus dan Tuhan Yesus. Di sini Pilatus berkata, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, sekali lagi jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kelahirannya dan kehadirannya di bumi menyatakan bahwa dia adalah raja. Berarti mengapa kita harus memperingati kelahiran Yesus? Dan kelahiran Yesus adalah sesuatu yang mutlak. Yang pertama, memperingati Natal berarti kita mengakui kebenaran bahwa Yesus adalah raja. Kita mengakui kebenaran bahwa Yesus adalah raja. Dan Yesus adalah raja yang menuntun kita kepada jalan
kepada kebenaran, kepada hidup. Bahkan bukan hanya menuntun. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Saudara, Alkitab berkata karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaannya. Tetapi karena penebusan Kristus, kita dikembalikan dalam kemuliaan. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, seperti orang yang berjalan di tengah kabut yang tidak tahu arah. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan. Kita mengikuti Yesus sebagai sang jalan, sebagai sang jalan yang lurus. Ada banyak hal yang benar, tetapi belum tentu itu kebenaran. Tetapi Yesus mengatakan, akulah firman kebenaran itu. Firman kebenaran yang memberikan kehidupan bagi kita. Jadi saudara, memperingati Natal berarti kita mengakui kebenaran bahwa Yesus adalah Raja. Raja yang menuntun kita kepada kebenaran, karena hanya Dialah sang kebenaran itu. Yang kedua, saudara, mengapa memperingati kelahiran Yesus adalah sesuatu yang mutlak? Di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang Majus datang jauh dari Persia. Untuk apa, saudara? Untuk menyembah Dia. Di sini dikatakan, di manakah Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembah Dia. Memperingati Natal berarti, saudara, kita menyembah Yesus sebagai Raja. Mengapa kita menyembah Yesus sebagai Raja? Karena sebagai Raja, Yesus memiliki kekuasaan, memiliki otoritas yang mutlak dalam hidup kita. Dan firman-Nya adalah hukum, firman-Nya adalah kuasa dalam hidup kita. Dan sebagai Raja, saudara, Dia memiliki kerajaan. Dan kita bersyukur karena kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan terang-Nya, saudara. Alkitab berkata di dalam Bilangan pasal 24 ayat yang ke-16. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Di sini kita melihat, saudara, dengan mata tersingkap artinya selubung kita sudah dibuka, sehingga kita dapat melihat terangnya yang ajaib. Tetapi sambil rebah artinya dengan kerendahan hati kita, mengakui segala kelemahan kita. Kita mendengar sang firman, kita beroleh pengenalan akan sang firman, dan kita melihat penglihatan yang luar biasa. Memperingati Natal berarti kita menyembah sang Raja. Maka biarlah setiap kita yang memperingati Natal, kita memperingati dengan segala ucapan syukur. Kita masuk dengan segala puji-pujian dan penyembahan kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, Alkitab berkata dalam Lukas pasal 24 ayat 47 sampai ayat 48. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kelahiran Yesus disaksikan oleh para gembala. Kelahiran Yesus diperingati juga oleh para Majus. Dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Mereka pergi untuk menjadi saksi. Maka ketika kita memperingati Natal,
berarti kita siap melaksanakan amanat aku. Sungguh suatu hal yang luar biasa jika kita mengalami secara pribadi bagaimana hidup kita dibebaskan, bagaimana hidup kita ditebus oleh Tuhan, sehingga kita memperoleh sebuah kehidupan yang baru. Tadi Paulus berkata, saudara, ingatlah ini, letakkan itu dalam pikiranmu. Apa itu? Kelahirannya menjadi kesukaan yang besar, sehingga Allah berkata, Dia bernama Immanuel, Allah beserta kita. Sehingga kita tak perlu takut, kita tak perlu gentar, kita tak perlu khawatir, karena Allah setia dan Allah selalu menyertai kita. Haleluya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang kuperlukan. Kau sediakan bagiku, ku sembah sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku telah stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena aku percaya dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan.
Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas hidupku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita, saudara. Sang firman itu telah menjejakkan kaki di bumi, sehingga kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi kami peroleh terang-Mu yang ajaib. Biarlah dalam mengingat kelahiran-Mu, kami mengingat dengan kesungguhan hati, menanamkan dalam pikiran kami bahwa Engkau adalah Raja, Raja yang memberikan jalan, yang memberikan kebenaran, yang memberikan kehidupan bagi kami. Biarlah ketika kami mengingat kelahiran-Mu, kami mengingatnya dalam kerendahan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu, bahwa Engkau Allah yang punya kekuasaan, punya otoritas dalam hidup kami. Dan perkataan-Mu adalah hukum, perkataan-Mu adalah kebenaran dalam hidup kami, perkataan-Mu yang memerdekakan hidup kami. Dan kami mengucap syukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada kerajaan-Mu yang penuh dengan kuasa. Biarlah Tuhan, dalam mengingat kelahiran-Mu, kami mengingatnya dan menjadikan ini sebagai amanat agung, agar banyak orang tahu bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan, Engkau adalah Allah dari segala Allah. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami percaya melalui Natal ini kami tak perlu takut dan khawatir, karena Engkaulah Sang Immanuel. Terima kasih atas anugerah-Mu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terpanjat kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, Abraham, dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.